لله الحمد لله الذي أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebelum Al-Fakir Al-Daib mengulas isi khutbah kali ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu amatlah penting nilai takwa bagi hidup dan kehidupan kita, saudara. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan dia karena memiliki harta yang melimpah. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena dia memiliki pangkat, kedudukan, jabatan yang tinggi. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah, dia tidak memandang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat. Tapi sesungguhnya seseorang dianggap mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap kita manusia pasti menginginkan ketika menjalani hidup dan kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketenangan, dan juga penuh dengan kesenangan. Tapi apa yang kita jalani saat ini tidaklah seperti apa yang kita impikan, tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Setiap perjalanan kehidupan kita pasti akan menemui yang namanya halangan, rintangan, hambatan. Dan tidak sedikit saudara di antara kita, banyak di antara kita pula ketika menjalani hidup dan kehidupannya, hatinya penuh dengan kegelisahan, hatinya penuh dengan kerisauan, hatinya penuh dengan kekhawatiran, sehingga banyak di antara mereka yang bersifat overthinking, dan bahkan banyak di antara mereka yang mencari jalan pintas dalam kehidupan yang instan. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah barang tentulah yang namanya kehidupan pasti ada kalanya dia menemui yang namanya bahagia, dan pasti juga akan menemui yang namanya sengsara. Inilah kondak dan iradatnya Allah sesuai apa yang Allah imankan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia dalam keadaan susah dan payah. Oleh karenanya saudara, sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia harus yakin dengan penuh keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa kehidupan ini amatlah penting kita jalani, karena akan kita capai kehidupan yang lebih panjang, menuju tujuan akhir kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalani kehidupan harus penuh keoptimisan, dan menjalani kehidupan ini yang kita saat ini kita jalani harus penuh dengan keyakinan. Apapun halangan rintangan yang menghadap, yang menghambat ke perjalanan kita saat ini, tidak akan menjadi sebuah persoalan, karena kita akan terus fokus kepada tujuan. Oleh karenanya Islam dalam hal ini memberikan rumus
kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar hati kita tenang, bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar hati kita penuh dengan kenyamanan, bagaimana cara kita menjalankan kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada kita ketika kita hidup pengen bahagia, nyaman, tenang dan senang, yang pertama kata Islam rumusnya adalah kita harus mampu mengerti dan memahami arti sebuah kehidupan. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan mau kemana kita setelah hidup. Oleh karenanya, kalau kita sudah tahu makna, memaknai arti dari sebuah kehidupan, apapun hambatannya, apapun resikonya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita tahu makna daripada sebuah kehidupan, yakin dan percaya, hidup dia akan penuh dengan keyakinan. Life must go on, hidup itu harus terus berjalan. Karena hidup dalam hal ini kita harus tahu untuk apa Allah ciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya jelas saudara, apa yang Allah firmankan dalam ayat ini jelas. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, tidak lebih dan tidak kurang, harus dalam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita ingin hidup bahagia, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Karena saudara, pangkat orang itu tinggi tidak menjamin hidup dia bahagia. Harta yang kaya melimpah tidak pula menjamin hidup dia bahagia di dunia ini. Tapi yang pertama, yang kedua, Allah dalam syariat Islam yang mengajarkan kepada kita rumus yang kedua ketika kita ingin hidup tenang bahagia adalah harus kita memiliki sifat ikhlas dan berlapang dada menerima segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakini bahwa apapun yang kita jalani tidak lepas daripada kehendak dan iradatnya Allah. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang suka, ada yang duka. Itulah adalah sebuah kehidupan. Ketika kita sudah ikhlas dan berlapang dada terhadap apa yang telah terjadi, maka kuncinya adalah jalani hidup itu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Rumus yang kedua Allah jalankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jalani kehidupan itu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang ada masalah, kalau kita sedang terguling dalam begitu permasalahan yang berat ataupun kecil, jangan pernah lepas dari meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bersalat dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kita yakin, fa innamal usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Yang ketiga, rumus yang Allah berikan kepada kita, yang Rasul syariatkan kepada kita, yang Islam ajaran kepada kita. Kalau kita ingin tenang dalam menjalani hidup ini, kalau kita ingin bahagia dalam menjalani hidup ini, rumus yang ketiga Islam ajarkan kepada kita, yakni syukur kepada hal-hal yang sederhana yang kita miliki. Ingat saudara, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya saat ini, semuanya adalah mutlak bukan kepunyaan kita, bukan milik kita, tapi mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita miliki, maka sekecil itu pula kita harus mampu mensyukuri. Ketika kita sudah mampu mensyukuri sesuatu yang kecil, pasti kita akan mampu mensyukuri sesuatu yang besar. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasul, wa ma lam yashkuril qalil la yashkuril katsir, wa ma lam yashkuril nas la yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur terhadap yang kecil, dia tidak akan
akan mampu mensyukuri sesuatu yang besar. Siapa orang yang tidak mensyukuri kepada manusia, dia tidak akan mampu mensyukuri kepada zat sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, kalau kita ingin hidup tenang, hidup nyaman, apapun profesi kita, maukah dia seorang karyawan, maukah dia seorang pengusaha, maukah dia seorang pejabat, maukah dia orang kaya ataupun miskin, kunci yang keempat adalah kalau dia pengen hidup tenang di dunia ini adalah libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita, yaitu yang tadi saya sebutkan dan terangkan. Apapun yang kita kerjakan saat ini tidak lebih lepas daripada pantauan dan pengawasan Allah. Ketika kita punya kendala dalam hidup, ketika kita punya masalah dalam hidup, yakin ketika kita libatkan Allah, kendali semuanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Yang terakhir saudara, kalau kita ingin hidup tenang, nyaman, bahagia, rumus yang Islam ajarkan melalui ajaran Islamnya adalah stop, berhenti. Untuk apa? Untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita sudah berhenti men-stop diri kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka yakin kehidupan kita akan tenang dan bahagia. Bagaimana mungkin kalau kita masih hidup membandingkan orang lain, masih memikirkan orang lain, maka hidup kita tidak akan maju. Yakin setiap Allah berikan rezeki kepada kita akan berbeda-beda. Begitu juga permasalahan dalam hidup akan berbeda-beda. Kuncinya adalah selalu untuk stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mudah-mudahan saudara, ketika ini 5 rumus ini kita dapat jalankan dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan bahagia, dan kehidupan kita pasti akan penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya tidak lepas kita dengan masalah. Setiap orang, mau siapapun dirinya, mau dia kuat ataupun lemah, pasti dia punya masalah. Kuncinya bagaimana dia mampu menyikapi masalah demi masalah agar masalah itu bisa terhindar dan terurai sehingga kita hidup terus berjalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatul samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah